Pertemuan pada pagi hari ini akan saya jelaskan mengenai perhitungan plate to plate dari menara distilasi. Ya, dari menara distilasi. Bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Jadi ini dasarnya kita nanti akan tahu fraksi atau komponen-komponen dari masing-masing plate gitu. Urut bisa dari atas, bisa dari bawah, tapi urutnya itu dari yang komponennya lengkap. Komponennya lengkap. Nanti kita langsung mencoba suatu kasus. Nah, kemudian kalian pahami nanti ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan jumlah states ya. N itu jumlah state dengan cara plate to plate calculation. Nah, kalkulasinya. Suatu menara dipakai untuk mendistilasi campuran yang terdiri dari persen mol ya, 50% C5 pentan, 30% heksan, 20% heptan ya. Jadi C5 sampai 7 ini campurannya. Nah, diketahui diharapkan hasil bawah ya. Hasil bawahnya jadi di bottom itu C yang paling ringan, C5-nya itu hanya 1%. Ya. Tentunya yang di atas kan C yang rantai pendek ya, yang di bawah C yang rantai panjang banyaknya. Nah, tapi ini diketahui itu C yang paling pendek pun, C5 pun itu ada di produk bawah, tapi hanya 1% saja harapannya. Diketahui refluksnya 4, tekanan operasinya 1 atmosfer. Umpan dipanaskan sampai titik didih dan dimasukkan, jadi masuk pada kondisi didihnya dan dimasukkan pada plate yang suhunya sama. Jadi kondisi masuk dan kondisi menadisasi sama. Nah, ditanyakan jumlah plate teoritis ya dan letak feed plate-nya. Paham ya dari kasusnya? Oke. Ini adalah feed-nya ini ya. Feed terdiri dari C5 persen mol 50 ya. Ini persennya semua persen mol. Kemudian pada destilat, nah ini adalah asumsi yang ini. Karena tadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah hanya ini saja. Nah, hanya pentannya 1% gitu. Jadi C5 pada bawah 1%. Nah, kalau ini harapannya ya, jadi yang ingin ya, ini yang diinginkan. Berarti ini kamu boleh yang lainnya ya. Yang jelas atas itu kan mestinya produk pentan ya. Nah, mau pengotor berapa? Ini kalau besok kamu merancang pabrik, tentunya yang ada misalnya kamu pabrik hasilnya pentan. Nah, tentunya kamu melihat ini tuh melihat produk yang ada di pasaran gitu. Pentan yang laku terjual atau pentan yang dibutuhkan oleh pabrik yang ingin membeli bahan bakunya itu pentan yang kadar berapa minimal ya minimal kadar berapa atau maksimal pengotornya berapa. Jadi ini yang diinginkan. Kemudian ini diketahui. Paham ya? Nah, dilihat dari ini, maka yang lengkap komponennya distilat atau bottom? Yang lengkap komponennya.
Ada semua komponennya. Yang disilat Bottom, Bu. apa? Bottom. Yang bottom ya. Yang bottom karena di distilat apa? Yang di distilat ini C7-nya nggak ada, dia 0. Nah, maka yang lengkap itu nanti ini tentunya. Ya, kenapa bisa kamu bilang lengkap? Karena bottom itu kan titik didihnya yang tinggi, artinya yang C rantai panjang. Nah, yang di bottom aja C rantai pendek aja ada 1% gitu loh, otomatis C6 dan C7-nya itu nanti ada. Pastinya wong C5-nya aja ada gitu. Nah, maka nanti perhitungan plate to plate-nya itu dari bawah, dari yang komponennya lengkap. Paham ya? Jadi nanti perhitungan itu apa? Dari yang lengkap komponennya. Ya, dari yang lengkap komponennya. Ya, paham ya? Jadi dari bawah, alasannya itu. Nanti plate to plate-nya ngitungnya dari bawah, urut dari bawah. Paham ya? Kemudian, nah ini neraca massa, saya rasa kalian sudah bisa ya. Neraca massa total, feed, sama dengan bottom plus distilat. Nah, kamu membasiskan misalnya feed-nya 100 mol. Nah, ini udah sama ya. Nah, dianggap tadi hasil atasnya tidak ada heptan. Jadi hanya pentan 99,5% dan heksan 0,5% ya. Kemudian neraca massa komponen pentan ini ya. Sama kalian. Nah, jadi dua persamaan, dua variabel diperoleh bottomnya 50,25 mol, distilatnya 49,75 mol. Dari sini sudah paham. Kemudian kita mencari fraksi sekarang. Misalnya kita menggunakan yang komponen heptan. Ya, menggunakan komponen heptan. Ya, jadi kita tahu di bottom ya, di bottom tadi kan di bottom kan hanya ini saja ya yang diketahui 1% kan. Nah, kita belum tahu. Yang jelas ada heksan sama heptannya ada. Wong dia titik didihnya lebih rendah daripada lebih tinggi. Jadi dia masih banyak di bottom ini, lebih banyak dari pentan. Nah, dari neraca massa total dan komponen ini kita dapat B dan D, kita bisa melanjutkan untuk mengetahui komponen heksan dan heptan yang ada di bottom. Ya, dengan persamaan dilanjutkan tadi 0,2 yang ada di feed si heptan tadi ya, campuran heptan yang ada di feed, distilatnya nggak ada. Kenapa? Pakainya heptan, nggak heksan gitu ya. Ya biar ringkas aja karena heptan di distilat itu 0 sehingga ini sudah nggak ada. Biar perhitungannya pendek gitu. Nah, diperoleh fraksi heptan pada bottom itu 0,398, fraksi si heksan pada bottom itu 0,592. Nah, lengkap kan? Diketahui lengkap komponen yang ada pada bottom. Nah, maka ketentuannya tadi kita menghitungnya dari bawah. Dari yang komponennya lengkap. Kalau dari atas kan nggak ada si heptannya. Jadi akan nggak bisa untuk menghitung bawah-bawahnya. Itu paham ya, dari sini kita menghitung dari bawah, alasannya karena komponennya lengkap. Nah, dari bawah itu dari apa? Dari reboiler kan? Dari bawah itu ya, dari reboiler. Nah, dari reboiler pada kondisi operasi tekanannya 1 atm, kita seperti biasa, kita trial suhu. Ya, trial suhu. Nah, ini tuh tabel ya. Ini fraksi.
Ini K, ini Y. Y itu K kali X. Nah, ini tabel seperti ini. Nah, K-nya ini kamu bisa menggunakan grafik ya. Grafik de Priester gitu. Grafik untuk pentan, heksan, dan heptan. Nah, ini bisa kamu coba, nanti kan kamu sudah punya grafiknya. Nah, kamu trial T sampai sigma Y-nya 1. Itu ya, trial sampai sigma Y-nya sama dengan 1. Paham ya ini ya? Diperoleh T-nya 169. Kemudian pada reboiler atau pada plate yang paling bawah ini mula-mula Y-nya ya, uap ya, Y itu fraksi uap. Mula-mula Y-nya 0,034 untuk pentana, kemudian 0,762. Bentar. 0,762 untuk bentar deh. Ada yang WA penting, saya balas sebentar ya. Nah. Itu ya, jadi lengkap fraksi uap dari paling bawah itu adalah itu nanti sebagai dasar atau perhitungan mula-mula. Itu adalah sebagai dasar atau perhitungan mula-mula. Oke, saya lanjutkan ya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kita mulai dari plate yang paling bawah itu fraksi uap untuk masing-masing komponen. Pentan, heksan, dan heptan adalah ini. Ini angka ini nanti digunakan terus nanti. Sampai sini paham? Paham? Paham, Bu. Bisa dipahami. Paham, Bu. Anggapan yang diambil ya dari McCaptil itu apa? Itu adalah aliran jumlah uap dan jumlah cairan itu sama. Atau uap yang mengembun itu sama dengan cairan yang terbentuk. Itu ya kesetimbangan anggapannya itu. Bentar. Sah? Nah, tadi diketahui refluksnya 4 ya di soal. Ya kan? Refluksnya 4. Kemudian kita tahu bahwa refluks itu adalah L per D. Maka L sama dengan 4 kali distilat. Kemudian diketahui L-nya sama dengan 199. Kalian bingung? Saya gambarkan ya. Ini di bagian atas ya, menara distilasi. Ini yang dikembalikan ke menara, ini yang keluar sebagai produk distilat. Yang dikembalikan itu kan L. Nah, yang menguap ini kan adalah vapornya. Nah, yang disebut reflux adalah perbandingan antara yang dikembalikan dibagi distilatnya, gitu ya. 4 diketahui di soal, gitu. Nah, maka L-nya, jadi L-nya itu ini yang dikembalikan ini adalah 199. Nah, dilihat dari neraca massa ini ya, neraca massa yang saya kotakin ini, maka vapor atau V sama dengan L plus D ya neraca massanya. Kamu udah tahu distilatnya dari perhitungan tadi, neraca massa sebelumnya. L-nya tahu 199,
Nah, maka vapornya atau uapnya adalah 248,75. Jelas ya? Kemudian dengan cara yang sama, reboiler, nah kita gambarkan dulu ini reboiler. Di mana ya? Di sini ya. Ini bagian bawah menara. Ini adalah feed, ini feed. Ya, kemudian yang turun ke bawah dari menara ini, turun ke bawah ini adalah L. Ya, yang dikembalikan ke bawah itu adalah L. Nah, katakanlah ini plate ke-1 gitu ya, plate ke-1, maka ini disebut L1 yang keluar dari plate ke-1. Nah, ini reboiler parsial ya. Nah, ini keluar sebagai bottom. Ini jumlahnya sama dengan L1 ya. Ini plate ke-1 tadi. Nah, ini L yang tadi kembalian apa yang dikembalikan ke dalam menara ini adalah feed. Ini saya hanya menggambarkan potongan bawah dari menara distilasi gitu ya. Nah, maka neraca massanya L1 ya, di sini loopnya. Loopnya ini. Maka L1 sama dengan F plus L ya. L1 sama dengan F plus L ya. L1 itu kan ini ya, L1 itu ini. Oh sorry, loopnya bukan yang itu. Loopnya yang pada bagian ini, yang saya kotaki merah. Jadi L1 ini adalah penjumlahan dari feed dan yang dikembalikan dari atas menara tadi. L yang terhitung tadi ini 199. Paham? Paham ini? Kalian menyimak ini toh, PPT-nya kalian simak toh? Ya, Ya, Bu. Bu. Sambil Ya, Bu. dipelajari ini. Ya, Sambil dipelajari juga. Ya, Bu, ini sedang dipelajari. Kalau nggak paham langsung tanyakan aja ya, karena ini perhitungan plate to plate. Jadi harus paham betul ini dapatnya neraca massa ini itu L1 ini adalah penjumlahan, L1 itu adalah yang keluar dari plate pertama, itu adalah feed-nya ditambah L. L itu adalah yang dikembalikan ke menara. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini ya gambarnya yang saya gambar tadi. Jadi ini plate ke-1, ini feed, ini yang masuk ke sini L. Maka kan tadi L1 sama dengan F plus L, kan gitu. Nah, sekarang kita mulai perhitungan plate ke plate-nya ya. Ini adalah plate ke M, maka bawahnya adalah plate M plus 1 gitu. Nah, maka neraca massanya L1. Kan tadi apa sih tadi itu? Saya tuliskan lagi L1 sama dengan F. Nah, kalau ini beda lagi. Yang tadi itu kan loopnya yang di bagian dalam ya, di bagian dalam menara distilasi. Kalau ini loopnya, ini neraca massa itu kan tergantung kalian meninjaunya. Nah, ini loopnya di sini. Nah, kalau tadi kan di dalam menara, kalau ini di reboilernya, mulai dari yang paling bawah. Maka kan kalau dilihat ini yang masuk ini adalah L1, ini kan masuk, keluarnya adalah B sama V. Gitu ya, paham ya? Nah, maka L1 kali XM plus 1 ini kan plate ke M. L1 ini berarti fraksinya M plus 1 karena dia di bawahnya. Kemudian sama dengan V kali. Nah,
V di sini sama V di sini sama. Kenapa? Tadi kan asumsi McCaptil apa? Jumlah yang menguap itu sama dengan jumlah cairan yang terbentuk gitu. Jadi V mencari fraksinya di sini itu sama dengan vapor yang menguap ini. Nah, maka V ini, V yang ada di sini, fraksinya bisa diwakili oleh plate ke M ini. V kali YM ya sama dengan V kali YM plus B kali XB. Nah, maka YM atau fraksi pada plate ke M ya ini. Nah, ini tinggal matematis saja. L1 per V kali ini minus B per V kali ini. Sama masing-masing dibagi V ya. Masing-masing dibagi V untuk mencari YM. Paham ya? Kemudian, nah, tadi kita sudah tahu angkanya bahwa L1 tadi kan dihitung. L1 berapa? L1 299. Nah, 299 per V. V-nya berapa tadi? V-nya 248,75. Ya, 248,75 kali XM plus 1 ya minus B per V. B-nya tadi dari neraca massa, B-nya ini 50,25 per V. V-nya 248,75. Maka ini ya. Nah, dikali. Nah, ini dapatnya angka ini 0,00202 ini tadi dari slide yang tadi perhitungan di bottom tadi. Perhitungan di bottom tadi kan ini kan kali XB. Kalau XB-nya C5 berarti XB pada C5 ya. Berarti oke, kita lihat dulu. Nol koma 01. XB 0,05, 0,0592. Nah, ini. Pakainya ini kan. Ini kan tadi dasarnya. Nah, X-nya ini 0,01, 0,592, dan 0,398. Itu ya. Jadi, ini angka ini tuh XB-nya udah tahu. Kan ini kan. Nah, ini itu jadi ini dan ini itu sama dengan yang 0,00202 ini dapatnya 50,25 per 2, 48,75 dikali XB-nya tadi, ekspentan tadi di plate pertama atau paling bawah itu 0,01 ya tadi. Jadi ini dikali 0,01 itu dapatnya ini 0,00202. Kemudian untuk heksan 50,25 per 248,75 kali X heksan pada plate pertama X heksan tadi di tabel pertama tadi 0,592. Jadi ini dikali 0,592 itu dapatnya ini. Kemudian yang heptan ya tadi di plate yang pertama tadi X heptannya 0,398. Nah, 0,398 itu dikali 50,25 per 248,75 itu ini. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan terus nanti dari bawah sampai ke atas. Dari bawah sampai ke atas itu nanti sampai paling atas tadi adalah fraksi yang ingin kita peroleh tadi. Kan kita peroleh tadi pentannya 99,5 atau 0,995. Kemudian heksanya 0,0005 ya. Gitu nanti kita sampai ngitung plate keberapa.
Jadi menggunakan 3 persamaan ini kita akan mencari masing-masing plate ya. Itu kita bisa peroleh. Nah, misalnya kita mau menghitung plate ke-1, maka dengan cara tadi ya. Dengan cara tadi ini slide ke-5 juga ya. Ini Y, ini X ya tadi ya. Ini Y, ini X, persamaannya 3 ini. Nah, ini Y pada plate pertama. Y pada plate pertama tadi kan ini. Kalau tadi X itu fraksi cair, pada fraksi cair, Y itu uap ya. Jadi pada plate yang pertama, uap pentan 0,034, uap heksan 0,762, uap heptannya 0,204. Nah, dengan persamaan ini kita mulai hitung dari plate yang bawah. Ya, Y-nya 0,034, persamaannya tadi 1,202X. Nah, maka X pada plate atasnya siri boiler tadi adalah naik. Tadinya 0,01 ya, tadinya kan 0,01. Ini tadinya kan 0,01. Heksan 0,92. Heptan 0,398. Sah? Ya. Nah, jadi 0,03 X pada X-nya si pentan pada plate atasnya. Kemudian ini heksan pada plate atasnya, heptan pada plate atasnya gitu. Nah, ini adalah itu dilanjutkan terus nanti ya. Dilanjutkan terus sampai kamu memperoleh X-nya itu sesuai dengan yang diinginkan tadi. Tadi diinginkan kan si heksannya 99,5% ya. Nah, gitu. Ini masih baru plate keberapa ini? Plate ke-10 ya ini ya. Gitu. Ini kan yang pertama tadi kondisi awal. Makin ke atas itu si heksannya makin banyak, si heptannya makin sedikit. Nah, di sini tuh si heptannya udah nggak ada. Ya. Begitu. Jadi ngitungnya itu, persamaannya ini, persamaan dasarnya ini. Tadi angka ini sudah saya jelaskan ya, dapatnya dari 50,25 per 248,75 kali X pada kondisi awal tadi. X pada kondisi awal tuh ini untuk si pentan, ini untuk heksan, ini untuk heptan. Pakainya itu terus, kemudian kita naik-naik gitu ngitungnya dari bawah. Ya. Bisa kita tahu masing-masing plate-nya. Nah, sampai kita peroleh yang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ini kita baru sampai si pentannya 0,9924 ini ya, sudah nggak apa-apa gitu ya. X10 ya. Jadi jumlah plate teoritisnya itu 10 plus 1 reboiler. Ya, jadi kan 10 plus di boilernya ada 1. Nah, feed plate-nya, si umpan masuknya pada X yang sesuai dengan susunan umpan. Nah, X yang sesuai dengan susunan umpan itu berapa toh? Susunan umpan itu kan ini 50 si pentan, 30 heksan, 20 heptan. Nah, masuknya itu yang sesuai kondisinya toh. Tadi, nah, dari tabel ini, nah, yang sesuai dengan kondisi itu kan kira-kira yang ini, antara ini. Ya, 20 ya, ini ya. Antara ini, 40. Nah, berarti fitnya itu masuk pada antara plate keempat dan plate kelima. Itu. Langkahnya sudah saya jelaskan.
Ya, kalian bisa mencobanya lagi kasusnya ini sama kalian belajar untuk mencoba ini kasus ya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk trial suhu tadi itu bebas atau tidak? Apa, Dek? Trial suhu kenapa? Trial Untuk suhu sudah awal ya. Trial suhu ini kita pakainya tab grafik depressor itu kan. Kamu tarik antara suhu dan tekanan ya pada grafiknya kan gini ya, melungker-melungker gitu kayak es ya. Nah, pada pentan, heksan sama heptan. Ya ini kan sudah diketahui 169. Nah, itu kalian cobalah kamu hubungkan itu. Benar nggak sih K yang diperoleh itu segitu gitu. Yang ditanyakan apa tadi? Itu bukan? Oh iya, Bu. Maksudnya kalau baca grafik kan nanti bisa berbeda tuh, Bu, satu Oh sama lain. iya, nggak apa-apa. Kemarin juga kalau sama itu malah diragukan. Oh iya, terima kasih, Bu. Jadi itu nggak berpengaruh kan, Bu, antara Iya, terima paling kasih, Bu. sedikit itu kan hanya faktor pembacaan ya. Faktor pembacaan saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Glenn, Rafki, Anja, Velia, ada yang mau tanya? Belum, Bu. Masih baca PPT-nya nih, Bu. Masih baca. Si baca-baca. Dicoba ya. Dicoba. Dicoba itu. Kalian coba itu. Perhitungan itu. Oke, sebelum saya mengakhiri penjelasan plate to plate ini, saya bolehkah kalian on kamera? Mungkin masih ada yang sedang di jalan atau apa ya. Semuanya on cam semua. Kuliah betulan atau enggak gitu. Semua. Yang bergabung 19 anak, jumlah pesertanya mestinya 24. Bu, mohon maaf, kamera saya nggak bisa hidup, Bu. Kok bisa? Tulisannya Zoom is unable to detect a camera. Siapa itu? Hana. Hana, Bu. Iya, Bu. Ya. Rika? Rika? Bu, ngapunten, Bu. Saya tadi belum presensi, Bu. Sepadanya nggak bisa diakses. Siapa? Rifki? Iya, Bu. Rika ini kemana nih Rika ini? Ya, jadi memang pada saat kuliah itu biasanya saya di tengah-tengah apa di akhir akan meminta kalian untuk seperti ini. Harapannya ya kalian kuliah betul gitu ya, tidak hanya join saja, mendengarkan betul gitu. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang tadi dicoba, kalian harus mencoba. Saya hanya menjelaskan tadi dapatnya angka ini dari mana sama konsepnya ya, terutama yang terkait dengan neraca massa tadi dapatnya, kemudian urut ya dari bawah itu kenapa alasannya dari bawah ya alasannya karena yang bawah itu komponennya lengkap, jadi nanti kalian bisa lihat itu nanti si heptan itu akan hilang atau akan habis atau dia tidak ada itu pada plate keberapa gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus kalian pahami dan kalian ya dengan keterbatasan kuliah secara daring ini harus mau mencoba. Gitu ya.
Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.